Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Kali ini saya ingin membuat trip report, tapi saya bingung saya mau arah kemana. Seperti biasa bingung dulu, nanti kita baru nentuin tuh pas jam-jam mepet ya teman-teman ya, seperti biasa pada umumnya. Nah, ini saya berada di Taman Cut Mutia pukul 18.45. Oke, ikuti terus video saya sampai selesai. Dan saya mikir-mikir dulu mau kemana. Oke, oke teman-teman, saya memutuskan untuk ke Kampung Rambutan dulu, tapi menggunakan KRL. Nanti transitnya juga di Tanjung Barat, naik angkot untuk ke Kampung Rambutannya dari Tanjung Barat. Oke, karena tadi di terminal Kota Bekasi bisnya itu aja teman-teman. Sebenarnya tuh ada bis incaran saya udah dari lama sih, cuma belum terparkir atau memang nggak jalan. Takutnya yang saya takutkan teman-teman, bis itu nggak jalan gitu. Takutnya kan udah malam banget gitu, udah malam banget, terus ke Kampung Rambutannya jadi nggak ada bisa apa-apa gitu. Takutnya seperti itu teman-teman. Makanya saya memutuskan sekarang saya ingin ke Kampung Rambutan dulu. Kita lihat ada bis menarik apa aja di Kampung Rambutan ya teman-teman ya. Oke, ikuti terus video saya sampai selesai. Oke teman-teman, saya sekarang berada di stasiun Bekasi Timur, dan kereta yang akan mengantarkan kita yaitu KRL-nya itu masih 19 jam 7.19 nanti teman-teman. Nah, ini di depan kita ini ada kereta api Argo Cirebon teman-teman. Nah, dia ini menunggu keberangkatan karena tadi semboyannya masih merah teman-teman ya, dan masih ada kereta di depannya, yaitu kereta KRL yang tadi bosan berangkat, lagi ngantri jalur ya teman-teman gitu. Oke, kita tunggu KRL-nya sampai. Oke teman-teman, jam 20.38 saya sudah sampai di terminal Kampung Rambutan. Yuk kita mulai masuk ke terminalnya saja teman-teman. Nah, tadi sih saya sudah WA kayak agennya atau perwakilannya gitu teman-teman ya. Katanya sih bisnya terakhir itu jam 9.30. Nah, kita buru-buru yuk, ini udah jam 8:30 soalnya teman-teman ya. Oke, ikuti terus perjalanan saya sampai selesai. Wah, ada MPM. Ada MPM baru sampai Kampung Rambutan. SR3. Gokil. Oke teman-teman, tadi saya baru nyampe di parkiran, langsung dipanggil oleh krunya untuk langsung jalan.
Padahal baru ngambil foto aja tadi di luar untuk thumbnail gitu kan. Tiba-tiba bisnya langsung mau jalan. Ya udah, kita nanti review bisnya pada saat bisnya berhenti lama ya teman-teman ya. Dan sekarang kita berangkat dari Terminal Kampung Rambutan pukul 20.47 teman-teman. Nah ini dia nih, bisa mulai berangkat dan ya sudahlah, kita tunggu saja dan kita review dulu interiornya. Oke teman-teman, ini dia bangkunya seperti ini. Nah bangkunya seperti ini, dia menggunakan bangkunya high rimba kencana dan legroomnya seperti ini teman-teman. Legroomnya luas. Nah ini nih, kalau kelebihan rimba kencana itu dia itu ini teman-teman, apa, lekukannya pas gitu. Oke. Nah ini bisa di reclining bisa di reclining dan cover AC seperti ini teman-teman. Nah, tuh seperti ini. Nah seperti itu interiornya. Dan di sini juga ada armrest ada armrestnya. Oke, bisa udah jalan, gak enak juga kelihatan orang banyak teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa kalau bis dari Kampung Rambutan itu pasti nyari penumpang dulu di depan Terminal Kampung Rambutan teman-teman. Nah gitu. Nah, kita mulai jalan lagi. Ini situasi dan kondisi Terminal Kampung Rambutan kalau jam 9 kurang teman-teman. Ini depannya begini, sepi, nggak kayak waktu siang ataupun pagi ya, ataupun sore. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pasar Rebo. Nah ini Terminal Bayangan Pasar Rebo seperti ini situasi dan kondisinya kalau malam hari teman-teman. Nah itu ada bis Prima Jasa, tapi saya nggak tahu jurusan mana. Ntar kan belakangnya ada trayek ya. Nah di situ juga ada bis Karunia Bakti, tapi itu jurusan Singaparna, dan juga bisa ke Garut, tapi dia via Cileunyi, yaitu tol Cipularang teman-teman. Dia nggak via Puncak. Nah kalau bis kita naik ini via Puncak Cianjur, lalu baru ke Garut. Oke. Nah ini dia bis jurusan Karunia Bakti, bis Karunia Bakti jurusan Singaparna, diberangkatkan dari Terminal Bayangan Kampung Rambutan teman-teman. Nah ini jurusan Lebak Bulus Tasik ternyata Prima Jasanya. Oke, kita tunggu bisa jalan teman-teman ya. Oke teman-teman, nah sedikit bahas ya teman-teman ya, bahwasannya ini adalah bis Karunia Bakti menggunakan bodi Laksana Turista dengan chassis Hino medium long teman-teman. Nah ini chassis Hino medium long dengan kapasitas kalau nggak salah tadi 34 tambah 34 kursi kalau nggak salah tadi ya. Nah ini dia. Dan saya sedikit mohon maaf ya teman-teman ya, karena footage-nya nggak begitu jelas, karena ya satu lain hal teman-teman ya, karena saya di pojok sini tadi sih ibu-ibunya mau tukeran, ya sudah saya itu, dan saya nggak enak teman-teman, beberapa kali saya bolak-balik dan ibunya itu mulai nggak enak, saya tuh mulai nggak enak sama ibunya, kayaknya ibunya juga mulai risih teman-teman, gitu teman-teman ya. Oke, itu dia pembahasannya yang singkat teman-teman ya mengenai bus ini. Nah ini dia tampak belakangnya teman-teman. Oke, kita tunggu bisa jalan teman-teman ya.
kita masih ngetem di Pasar Rebo pukul pukul 21.13 teman-teman. Nah, ini sih memang wajar aja teman-teman ya, karena memang bis ini mencari penumpang tuh paling lama di Pasar Rebo. Nah, ini ada bis pariwisata Dewantara no. Wih, full variasi teman-teman. Dewantara Ayu. Nah, itu dia. Nah, kita tunggu bisa sampai jalan teman-teman. Oke teman-teman, jam 21.43 kita diberangkatkan dari Terminal Bayangan Pasar Rebo. Nah, bis ini nggak masuk di tol lingkar luar, melainkan nanti akan masuk di gerbang tol di tol Jagorawi teman-teman. Nah, itu ya, masuknya tol Jagorawi, bukan tol luar kota. Oke teman-teman, kalau kalian ingin naik bis ini, kalian jangan bilang ke Garut, melainkan ke Cianjur. Kalau kalian nanya kenapa, saya pun tidak tahu. Tapi orang terminal Kampung Rambutan dan kernetnya bilang bis ini ke Cianjur. Nah, mungkin kalau menurut saya ke Cianjur itu merupakan trayek bis ini. Untuk dari Jakarta ke Garutnya itu via Puncak dan Cianjur teman-teman. Makanya bis ini kalau misalnya dari terminal Kampung Rambutan itu disebutnya menuju Cianjur. Nah, bagi kalian, untuk kalian ya, kalau ingin naik bis ini, kalian harus bilang kalian ingin ke Cianjur, bukan ke Garut. Gitu teman-teman. Ada bus safari tujuan mana ya, bentar? Tujuan Solo. Safari tujuan Solo teman-teman. Oke, bis ini nanti akan masuk di tol Jagorawi, bukan tol lingkar luar kota teman-teman, melainkan lewat tol Jagorawi dan akan keluar di tol Ciawi, karena bis ini via Puncak, bukan via Cipularang. Nanti mereka akan bertemu di Cilenyi teman-teman untuk menuju Garutnya. Oke teman-teman, saya ingin mereview kenyamanan bus ini. Nah, tadi sebelumnya saya bilang bus ini menggunakan sasis Hino medium long dengan dibalut bodi Laksana Turista dan mempunyai kursi yaitu dari Hai Rimba Kencana. Oke, kita bahas. Menurut saya dari suspensinya bis ini tidak keras dan tidak lembut, melainkan ini di tengah-tengahnya, yaitu bisa dibilang stiff gitu ya. Nah, kelebihan dari sasis seperti ini itu keunggulannya, jadi bodi itu tidak limbung teman-teman. Nah, itu terjadi di bis ini. Bis ini tidak limbung, akan tetapi ketika melewati jalan yang bergelombang sedikit, itu sedikit masuk ke dalam kabin guncangannya. Nah, maka dari itu kalau menurut saya ini nyaman karena tidak membuat penumpangnya pusing karena limbung. Nah, mengenai bodinya itu senyap kalau menurut saya,
suara kendaraan dari luar itu tidak masuk, akan tetapi sedikit ada suara gemelodak di bagian atas teman-teman. Di bagian atas depan itu sedikit ada suara gemelodaknya. Nah, untuk kursinya ini jujur ya, saya itu bukannya subjektif, saya ini objektif. Menurut saya bangku dari Hai Rimba Kencana ini enak banget gitu teman-teman. Saya itu pernah merasakan juga di bus Mawar dengan seperti ini ya, di bus Mawar itu juga menggunakan kursi Hai Rimba Kencana. Dia nggak tebal, dia juga nggak dilapisi kulit gitu kan, tapi nyaman gitu itu di bus Mawar. Tapi di bus Karunia Bakti ini itu dia menggunakan kulit. Dan terjadi lagi teman-teman, di kursi Hai Rimba Kencana ini tuh nyaman, akan tetapi di bus Karunia Bakti ini menurut saya ini sekelas patas lah gitu teman-teman. Nah, makanya bangkunya itu nggak lebar, melainkan tuh kecil gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Bus ini tuh nyaman, recommended lah bagi kalian yang ingin pergi ke Cianjur ataupun ke Garut gitu teman-teman. Oke teman-teman, sedikit informasi, kalau kalian ingin pergi ke Garut dan buru-buru gitu teman-teman ya, jangan ngambil bis ini, melainkan kalian harus mengambil jurusan Singaparna Karunia Bakti. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bus Karunia Bakti yang ke Singaparna itu juga mampir ke terminal Guntur Garut teman-teman, dan itu via Cipularang teman-teman. Jadi dapat memangkas waktu yang sangat-sangat banyak gitu ya, dan itu efisien banget waktunya. Sedangkan kalau kalian naik bis ini ya wallahualam, kita nggak pernah tahu jam berapa nyampenya, dan kita nggak pernah tahu kapan lama bis ini ngetemnya, karena bis ini hanya rame pada saat dari Kampung Rambutan ke Cianjur saja teman-teman. Untuk ke Garutnya itu dia itu okupansi penumpangnya sedikit, sehingga kalian itu harus menunggu lagi bis ini ngetem yang cukup lama gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin ke Garut tapi ingin naik bus Karunia Bakti, saran saya ambil yang jurusan Singaparna teman-teman. Oke? Oke teman-teman, kita sudah sampai di gerbang tol Ciawi pukul 22.21 teman-teman. Nah, ini dia gerbang tol Ciawi. Tol Ciawi ini kita akan menuju ke arah Puncak dan Cianjur. Lalu dari Cianjur itu kita akan menuju Padalarang Bandung, baru ke Cilenyi, langsung ke Garut gitu teman-teman. Itu rutenya bis ini. Oke teman-teman, kita keluar dari pintu tol Ciawi. Nah, kita nanti juga bakal ngetem di sini lagi teman-teman, di Ciawi. Seperti kebanyakan bis pada umumnya pasti ngetem di Ciawi sini teman-teman, karena di sini juga lumbungnya penumpang yang mau ke arah Cianjur maupun ke arah Sukabumi gitu teman-teman. Oke, jam 2.25 kita sampai di Ciawi, perempatan Ciawi teman-teman. Nah, nanti kita juga akan ngetem di sini teman-teman untuk mencari tambahan penumpang.
22.58 kita kembali diberangkatkan dari perempatan Ciawi. Nah, kita nanti melewati jalur puncak, mampir dulu ke terminal Cianjur itu. Nah, nanti baru ke Padalarang, terus ke Cileunyi, baru langsung cus ke Garut, teman-teman. Gitu, teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, kita belok kanan menuju arah puncak. Nah, kita sudah bergabung di Jalan Raya Puncak. Oke teman-teman, sedikit cerita bahwasannya bis pada jalur ini tuh ada 3, yaitu bis yang kita naikin ya Karunia Bakti, terus ada Doa Ibu dan Marita. Nah, mereka tuh melewati jalur puncak. Nah, tiga-tiganya itu bisa dikategorikan sebagai bis 24 jam. Akan tetapi untuk bus Karunia Bakti dan Marita itu enggak 24 jam tok banget ya teman-teman ya. Bahwasannya 24 jamnya bus Karunia Bakti dan Marita itu dia itu ada jeda istirahatnya teman-teman. Kalau Karunia Bakti itu terakhir dari Kampung Rambutan itu jam 21.30. Nah, nanti akan dilanjutkan lagi pada pagi harinya itu teman-teman. Sedangkan Marita juga seperti itu. Dia itu kalau nggak salah terakhir itu jam 11 dari Kampung Rambutan. Nah, tetapi kalau Doa Ibu itu dia itu 24 jam, benar-benar 24 jam. Bahkan dia itu ada di jam 00 itu ada bisa di Kampung Rambutan. Jadi bagi kalian yang ingin ke Cianjur atau kalian yang ingin ke puncak malam hari bisa naik bis Doa Ibu, karena bis Doa Ibu itu benar-benar 24 jam, nggak ada interval istirahatnya gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, bis kita masuk di SPBU mana nanti akan saya tampilkan di layar kaca pukul 23.08. Kayaknya ngisi solar. Nah, untungnya ada solar. Waktu saya naik bis Marita itu susah nyari solar teman-teman, sampai 3 kali mampir ke SPBU baru dapat solar. Nah, ini langsung dapat solar untungnya. Kita diberangkatkan kembali pada pukul 23.14 dari SPBU Cibogo. Nah, kita kembali diberangkatkan menuju Cianjur dulu ke terminal itu, saya lupa lagi nama terminal Cianjur itu apa kemarin itu, aduh, Pasir Hayam ya, ke terminal Pasir Hayam Cianjur dulu, baru bis ini menuju Padalarang, terus Cileunyi dan langsung ke Garut. Oke teman-teman, sedikit informasi, yang kedip-kedip itu lampu putih yang di pinggir jalan itu merupakan orang-orang yang menawarkan villa di jalur Jalan Raya Puncak ini. Nah, bagi kalian yang ingin nginep langsung aja samperin lampu yang kedip-kedip di pinggir jalan itu teman-teman. Harganya pun bervariatif dari 100.000 hingga 300.000 teman-teman. Nah, akan tetapi kalian juga harus hati-hati, bahwasannya saya baca-baca di grup FB mengenai Villa Puncak itu banyak banget
yang kena ketipu juga teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati dalam memilih orang-orang yang akan kalian percaya untuk menyewakan villanya teman-teman gitu. Tarikan sasis Hino medium long ini menurut saya tuh enteng banget teman-teman untuk jalan di puncak ini bro. Enteng banget romannya, beda dengan ya memang sih ya kalau umur kendaraan itu tidak bisa dibohongi. Kalau umur kendaraan semakin tua tapi nggak diperhatikan itu pasti tarikannya lebih berat dibandingkan yang baru gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya sasis ataupun kendaraan pribadi yang dirawat mesinnya pasti semua tuh sama aja, tarikannya pasti enteng-enteng aja ditanjakan gitu teman-teman. Kalau menurut saya itu ya itu sesotoy-sotoynya saya aja teman-teman. Oke teman-teman, ini kalau menurut saya bus Karunia Bakti sangatlah tepat dalam memilih sasis dan bodi busnya teman-teman. Kenapa begitu? Karena ukurannya teman-teman, ukurannya itu kan medium saja bis ini, bukan bis big bus itu teman-teman. Jadi untuk menyalip pada jalur puncak ini tuh gampang-gampang aja teman-teman. Coba kalau misalnya big bus untuk nyalip mobil atau truk di jalur puncak ini itu pasti ribet banget teman-teman, karena kan besar. Nah nih no, lihat no, bis ini langsung 2 truk sekaligus disalip dan itu sangat mudah dan lincah gitu di jalur ini teman-teman gitu.
344 kita sudah sampai di Masjid At-Taun. Itu tumben banget Masjid At-Taun sepi, padahal Masjid At-Taun itu bisa-bisa setiap hari itu ramai teman-teman, tapi tumben banget ini sepi. Oke teman-teman, kita sudah berada di Tugu Lampu Gentur pukul 00.35 teman-teman. Kita akan mampir dulu di Terminal Pasir Hayam Cianjur teman-teman. Sekantanan dia jajan itu. Oke, menurunkan dulu satu penumpang Pak Haji sama Bu Haji teman-teman. Malam. Besok. Oke teman-teman, ini kita tinggal lurus terus, kita ini tembus-tembusnya ke Terminal Pasir Hayam. Tadi sudah melewati pertigaan Rancaikong dan kita tinggal lurus terus aja nih, kita tembus-tembusnya ke Terminal Pasir Hayam Cianjur. Wah, bilnya. Eta, itu parput banyak. Oke teman-teman, pukul 00.45 kita sudah sampai di Jebrot atau di Terminal Pasir Hayam Cianjur teman-teman. Nah, ini dia nih. Waktu itu saya naik bis Marita dari situ ya teman-teman, depan ruko situ saya naik bis Marita. Dan kita sekarang kita melanjutkan perjalanan. Nah, ini Terminal Pasir Hayam. Aduh,
nggak kelihatan tulisannya teman-teman. Nah, di situ ada Bismarita banyak batu parkir. Nah, itu dia. Bismarita itu nanti dia itu akan kembali beroperasional kalau nggak salah ntar pagi. Ntar paginya tuh kalau nggak salah jam 3 atau jam 2 malam gitu teman-teman, atau jam 1 gitu ya, sekitaran jam-jam segitu dah. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oke teman-teman, jam 1:01 bis kita lagi ngetem di depan terminal Rawabango. Nah, itu terminal Rawabango dan bis kita di sini teman-teman. Nah, kita harus nyari tambah-tambahan penumpang teman-teman, karena sedikit banget okupansinya penumpangnya hari ini di hari Rabu dini hari. Makanya kita harus tambahin penumpang dulu sebelum berangkat lagi. Soalnya yang ke Garut tuh baru cuma saya aja teman-teman. Yang lainnya tuh nanti turunnya tuh di Bandung, entah itu di Padalarang, entah itu di Cileunyi teman-teman gitu. Makanya kita harus cari lagi yang namanya penumpang. Oke teman-teman. Ini saya baru ingat, ternyata saya kan pernah ya turun di sini itu naik Parung Indah dari terminal Kota Bekasi menuju sini teman-teman, Cianjur, yaitu terminal Rawabolong. Nah, sini saya pernah di sini nih turunnya, baru ingat. Nah, bis kita juga ngetemnya di sini ternyata. Wah, bisa ngepas gini ya. Emang sih bisa ngepas gini karena kan jalur ini tuh nanti kesananya tuh tembus-tembusnya tuh ke Padalarang teman-teman. Gitu. Makanya di situ tuh ada terminal Rawabolong yang pernah kita turun di situ. Oke. Saya sebenarnya udah mulai ngantuk, tapi kita lihat aja ya. Sebisa kita aja ngambil videonya teman-teman, karena ini perjalanan malam, tidak boleh terlalu dipaksakan, takutnya nanti sakit gitu teman-teman. Oke, kita tunggu bisa sampai jalan lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, jam 1:16 kita diberangkatkan dari depan terminal Rawabango Cianjur ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, saya jam 2:30 pagi kita sudah sampai di Padalarang. Nah, itu pintu tol Padalarang depan, dan bisnya akan jalan jam 5 pagi menuju Garut katanya gitu teman-teman. Dan saya berpikir untuk mengakhiri perjalanan di sini. Saya pikir-pikir dulu teman-teman ya, mengakhiri perjalanan di sini apa lanjut. Oke, ikuti terus guys perjalanan saya sampai selesai. Oke teman-teman, saya akhiri perjalanan saya sampai sini dikarenakan tadi kru bisnya bilang bahwasannya jalannya itu jam 5, dan setelah saya pikir-pikir, saya mengakhiri perjalanannya di sini karena saya bertanya lagi jam berapa nyampe di Garut, dan kru bisa menjawab nyampe di Garut itu sekitar jam 8 pagi gitu dia bilang. Itu paling cepat, tapi kalau paling lambat-lambatnya itu jam 9 atau jam 10 pagi. Oleh karena itu saya mengambil keputusan
bahwa saya turun di Padalarang dan akhiri perjalanan di sini di Padalarang tadi teman-teman. Nah, dan kenapa bisa ngetem lama di depan Padalarang teman-teman? Kita harus memaklumi teman-teman, karena okupansi penumpangnya itu sangat sedikit. Kebanyakan itu pada turunnya di Ciawi teman-teman, bukan di Garut maupun di Bandung. Kalau seandainya semua penumpang atau okupansi penumpangnya banyak turun di Bandung atau di Garut, kemungkinan bis itu akan bablas secara cepat teman-teman gitu. Makanya kita harus maklumin bahwasannya bis itu tidak bisa jalan secepat yang kita pikirkan, karena okupansi penumpangnya yang sangat sedikit gitu teman-teman. Tadi saja teman-teman, itu sempat ada pertikaian antara kru dengan penumpang, karena tadi itu hanya membawa sekitar 3 orang untuk menuju ke Bandung, termasuk saya, dan saya itu ke Garut, dan 2 orang lagi itu ke Bandung gitu maksud saya teman-teman. Nah, 2 orang lagi itu protes karena sangat lama menunggunya harus sampai jam 5. Nah, kru bisnya itu baik juga karena memberikan pengertian bahwasanya okupasi penumpang itu sedang sedikit. Ya sudah, saya memilih untuk setelah saya pikir-pikir, daripada saya protes atau segala macam, akhirnya saya pilih untuk mengakhiri perjalanan saya pada hari ini. Oke, sekian dulu perjalanan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.